Ya, jadi saudara Firdaus tidak menghadiri persidangan terkait sidang Rasman Hotman itu sudah tepat. Sehari sebelumnya juga saya memberikan penegasan bahwa saudara Firdaus saya sarankan sebaiknya pasif. Karena hal tersebut sangat fundamental. Jadi apa yang harus dilakukan dalam konteks kekinian, saudara Firdaus lebih pada konsentrasi mengenai tentang berita acara sumpah yang dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan juga saudara Rasman yang dibekukan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Tinggi ya PT Ambon, karena langkah yang harus mereka lakukan tentunya ini ada limitasi hukumnya. Kenapa saya katakan ada limitasi hukumnya? Karena batas waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah 90 hari sejak keputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan. Dan batasan waktu tersebut sangat urgent. Kenapa saya katakan sangat urgent? Karena batas waktu ini penting agar upaya mencari keadilan yang dilakukan oleh saudara Firdaus dan saudara Rasman itu tidak terhenti karena lewat batas waktu. Demikian juga batas waktu juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Firdaus dan saudara Rasman untuk melakukan upaya hukum. Memang kalau kita perhatikan, kita kaji, kita cermati, kita analisa, batasan waktu ini bisa menimbulkan polemik karena dianggap membatasi hak asasi manusia. Namun, kita sebagai warga negara, kita harus patuh, taat terhadap sistem hukum di negara hukum Indonesia. Tanpa ada perkecualian. Paling lama 90 hari, lewat dari 90 hari, lewat waktu, sudah tidak bisa lagi dilakukan. Kesempatannya hilang. Berita acara sumpah tersebut tidak bisa lagi dilakukan upaya-upaya hukum lain. Kalau saya cermati, ketika mereka berdua berita acaranya dibekukan, mereka akan melakukan roadshow. Artinya mereka mencoba ke Komisi Yudisial. Mereka juga melakukan ke Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Gak bisa. Penetapan hukum itu adalah produk hukum. Penetapan hukum adalah produk hukum. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk melawan penetapan hukum yang merupakan produk hukum adalah produk
adalah hasil dari produk hukum. Artinya produk hukum baru yang mengeliminasi terhadap penetapan tersebut. Misalnya produk hukum baru yang dihasilkan dari mana? Dari putusan lembaga pengadilan tata usaha negara, misalkan PT UN. Kalau gugatannya dikabulkan sampai berkekuatan hukum tetap, berarti ini adalah produk hukum kan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Dan putusan tersebut mengeliminasi penetapan tersebut. Nah, itu akhirnya mereka kembali lagi menjadi advokat. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua? Selama dalam durasi atau interval upaya hukum, mereka harus pasif. Tidak bisa menjalankan sebagai advokat. Melecehkan wibawa pengadilan. Bisa juga diartikan menghina wibawa pengadilan. Bisa juga menggerus wibawa pengadilan. Bisa juga melemahkan dengan tidak etik terhadap wibawa pengadilan dan sebagainya. Hukum itu tidak bisa diselesaikan dengan meminta-minta. Produk hukum itu penetapan ya, pembekuan terhadap berita acara sumpahnya saudara Firdaus, itu kan produk hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan negosiasi. Produk hukum itu tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Produk hukum itu tidak bisa dilakukan dengan tatap muka dengan petinggi-petinggi instansi penegak hukum. Yang bisa dilakukan, produk hukum itu harus dilawan dengan produk hukum, gitu loh. Cuma hanya menunjukkan style aja, karena kan yang namanya baju toga itu digunakan di ruang pengadilan. Tapi kalau baju toga urgensinya dipakai di jalan-jalan untuk apa? Memangnya persidangannya digelar di tengah jalan kan? Artinya itu cuma hanya sebagai show off lah. Saya rasa demikian. Salah saya dapat informasi dari media mainstream, saudara Firdaus pada saat mengikuti persidangan di PN Depok ya, kalau nggak salah ya, itu posisinya bukan sebagai penasihat hukum atau sebagai advokat. Yang bersangkutan memposisikan dirinya sebagai penggugat. Dan itu jelas kok di dalam keterangan-keterangan gitu loh. Jadi jangan rancu juga, ya kan? Gitu. Ada prinsipnya bahwa orang membuat onar di dalam ruang persidangan itu tidak dibenarkan. Tapi kalau orang berdebat keras dengan etika yang masih dijaga, itu dibenarkan. Jadi harus dibedakan tuh. Ya kan? Nah, kalau ada orang melakukan keonaran di dalam ruang persidangan, ada orang naik ke meja persidangan, itu baru pertama kali. Karena tadi saya jelaskan, itu bisa juga diartikan menghina terhadap pengadilan. Itu juga bisa dikatakan menggerus hal negatif terhadap pengadilan. Itu juga bisa diartikan melecehkan wibawa pengadilan. Ya, jadi banyaklah pemahaman atau pengertian yang bisa dimaknai dengan hal tersebut. Gitu loh. Pernah ketidakpuasan saya jelaskan bahwa ada tendensi bahwa majelis hakim tidak netral atau berpihak kepada salah satu pihak lawan. Tapi itu saya lakukan nggak di dalam ruang persidangan. Itu saya lakukan di luar setelah persidangan ditutup. Gitu loh.
di luar persidangan ya, bukan di dalam persidangan. Dan itu terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah begitu juga saya pernah nanganin klien juga. Ketika 2008 ketika ketidakpuasan dengan hasil vonis dalam konteks kasus pidana, ya terdakwa terpidananya itu naik di bangku pengunjung, bukan naik di meja penasihat hukum. Jadi itu juga maknanya beda gitu loh. Tapi itu setelah putusan sudah divonis, sudah diketuk palu, persidangan sudah ditutup. Kalau ini kan persidangan masih dalam hal berjalan, cuma bedanya ini ditunda kan gitu, di pending dalam sekian jam kan. Aja merasa ketidakpuasan, tapi berargumentasi tetap menjaga etika, gitu loh, ya kan? Berdebat di dalam ruang persidangan suatu hal yang lazim, suatu hal yang lumrah. Sampai kita ngotot-ngototan juga kan, itu kan suatu hal yang lumrah. Sebatas perdebatan itu kita masih menjaga etika, ya kan? Begitu maksud saya. Saya mendukung dengan semangatnya saudara Firdaus. Di situ semangatnya membela kepentingan, membela hak klien ya, dan kepentingan klien itu lebih menonjol ya kan. Cuman yang saya sayangkan ya, tindakannya itu ya sudah melanggar atau offside gitu loh, enggak maksudnya relatif. Saya tidak bisa mengatakan si A benar, saya tidak bisa mengatakan si B salah. Itu relatif. Selama itu masih bukan di forum yang resmi, saya pikir ya kepada hak masing-masing ya diserahkan. Semua pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya kan kalau kita misalnya mengacu di dalam filsafat hukum ya, misalnya di dalam filsafatnya Jeremy Bentham sama John Stuart Mill, kan mereka mengatakan bahwa perkara atau kasus pencemaran nama baik itu selalu akan berdasarkan pada konsekuensi. Konsekuensinya apakah dialektika itu lebih banyak merugikan atau bermanfaat. Tapi kalau lebih banyak kerugiannya daripada manfaat, sebaiknya itu tidak dibenarkan karena sih hal tersebut sudah melanggar etika moral gitu loh. Memberi pesan kepada saudara Firdaus dan Rasman, sebaiknya jangan lupa ya, kesempatan batas waktu yang diberikan oleh dalam interval 90 hari ini jangan disia-siakan upaya hukumnya. Kalau ini disia-siakan lewat waktu, berarti mereka berdua konsekuensinya pupus menjadi advokat kembali. Saya rasa gitu, demikian.